Saudaraku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, setelah kita menyelesaikan bab tayamum, ya, kita lanjutkan kembali bahasannya tentang najis. Ya. Jadi setelah najis ini kita akan ke bab sholat, Pak. Jadi najis itu harus diselesaikan. Jadi urutan-urutan ya, dalam kitab itu luar biasa, Pak. Karena jangan sampai kita meremehkan najis, Pak. Ya. Jadi najis itu ya harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum kita sholat. Najis yang ada di mana, Pak? Di badan kita. Ya. Kemudian najis yang ada di pakaian kita, dan najis yang ada di tempat kita akan makan sholat. Nah ini harus diselesaikan, harus kita selesaikan terlebih dahulu. Jangan sampai itu membuat kita sholatnya menjadi tidak sah gara-gara najis. Makanya najis ini perkara yang sangat diremehkan oleh manusia, sangat diremehkan oleh manusia. Ya. Bahkan kadang kita mengabaikan, misalnya darah itu najis, Pak. Ya, darah itu najis. Jangan sampai darah itu membuat kita terpercik darah. Misalnya kita kurban, terpercik darah, membuat kita menjadi sholatnya tidak sah karena bagi kita terkena najis. Dan jangan sampai pula kita baul, kencing, ya, apalagi kita dalam sebuah perjalanan, ya, kita yakin nggak pakaian kita tidak terpercik oleh air kencing kita? Nah, harus yakin, Pak. Harus yakin bahwa ketika kita kencing di tempat-tempat WC umum, kita tidak terpercik oleh najis. Itu pertama. Kedua, WC umum kita umumnya berdiri, Pak. Umumnya berdiri. Dan kalau berdiri itu otomatis terciprat. Nah, terciprat ke pakaian kita. Terus kita sholat, maka sholat kita tidak sah. Maka jangan abaikan hal-hal seperti ini. Maka di WC umum, di sukiannya, lepas semua pakaian kita kencing ya dalam keadaan duduk ya. Kemudian kalau terpercik ke badan kita bisa basuh, Pak. Kita bisa bersihkan. Masih mending seperti itu daripada kita tidak buka pakaian kita ya, kita kencing terus kemudian terpercik. Kita bingung mau menggantinya di mana, coba. Ya kan? Menggantinya di mana? Oleh sebab itu persiapkan sarung kalau kita dalam perjalanan. Jangan malu, Pak, mempersiapkan sarung ya, supaya kalau kita tahu ya pakaian kita terpercik oleh najis, oleh air kita, maka kita bisa menggantikannya dengan sarung. Jangan malu-malu juga, Pak, lepas semuanya walaupun kita cuma pakai sarung doang ketika sholat. Ya, nggak usah malu-malu, Pak. Ya, nggak usah malu. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya bab najis ini, Pak, bab yang pembahasannya cukup luas di dalam mazhab, terutama di dalam mazhab Syafi'i, sangat luas, Pak, sangat teliti dan sangat panjang lebar supaya ketika kita melakukan ibadah termasuk sholat, ya kita tidak batal atau tidak sah. Jadi kita sholatnya menjadi sah. Kita sholat menjadi sah. Ini perlu diperhatikan, Pak. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Imam Abu Suja dalam matannya, yaitu matan Abu Suja atau Buya wa Tahrir, faslun, pasal tentang wa kullu ma'in, ya, seluruh yang namanya cairan, ya, kharaja minas sabilaini, ya, yang keluar ya, dari dua jalan, ya, dari kubul, dari depan, Pak, ya, dan dari belakang, ya, dubur dan kubul. Dubur bagian belakang, kubul bagian depan. Itu najisun, najis. Jadi apa yang keluar dari bagian depan dan bagian belakang itu najis, illa mani, kecuali air mani. Ya, air mani itu kan menjadikan manusia, ya. Jadi manusia itu tidak najis, Pak. Ingat ya, manusia tidak najis. Kalau sampai mani najis berarti manusia najis. Makanya mani tidak najis. Ya. Selain itu, maka cairan yang selain itu dihukumi najis, ya, dihukumi najis. La budda min ma'rifatin najasah al-aula. Jadi ini wajib diketahui, Pak. Ya. Yang pertama diketahui bahwa hal-hal seperti ini, apa yang keluar dari gua itu, ya, wajib kita ketahui, Pak. Ya. Kemudian di anna ma kharaja minas sabilaini, dan apa-apa
najasa, ya, adalah salah satu dari bagian-bagian najis, Pak. Ya, yang nanti akan kita terangkan salah satu dari macam-macam najis. Jadi najis itu banyak, bukan hanya yang keluar dari buah itu, Pak. Ada yang lain, misalnya kotoran binatang dan sebagainya, nanti kita bahas. Ya, kotoran binatang juga termasuk diantaranya dalam mazhab Imam Syafi'i, semua kotoran binatang dihukumi najis. Nanti pendapatnya berbeda dengan Imam Ahmad dan Imam Malik. Ya, nggak semua hewan juga dihukumi najis, tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i semua hewan, kotoran hewan, baunya, kencingnya, semua dihukumi najis dalam mazhab Imam Syafi'i. Nanti penjelasannya lebih komplit, Pak. Ya. Nah, kemudian summa najasatu lugatan. Maka secara lugah, secara bahasa, najis itu adalah ia kullu mustaqdarin, yaitu semua yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu secara bahasa namanya najis. Ya. Jadi lugah maknanya adalah mustaqdarin, yaitu hal sesuatu yang menjijikkan, segala sesuatu yang menjijikkan. Wa fi syar'i, dan setelah secara syar'i atau secara istilah, ibaratun an kulli aini harumatana buluha ala itlaq. Jadi ungkapan sesuatu yang diharapkan untuk dimakan secara mutlak. Nah, itu namanya najis, Pak. Ya, yang diharapkan secara mutlak yaitu dimakan, maka dikatakan itu adalah najis pengertian secara syar'i, ya, secara syar'i. Ma'imkani, ya, kemudian yang kemungkinan juga dimakan. La